masuk dalam doa. Tuhan, tibalah saat kami untuk kami menjadi seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui firman Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, dan jangan biarkan sedetik pun firman Tuhan ini lalu daripada kami. Jangan biarkan kami meninggalkan atau melupakannya, tetapi firman ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga ketika pada waktu kami di persimpangan jalan, kami menemukan harta karun, harta yang tidak lekang oleh waktu, harta yang mulia, harta yang tidak bisa berkarat, yang berharga itu, yang kemudian muncul di dalam kehidupan kami, yaitu firman Tuhan yang menghiasi kehidupan kami, sehingga kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami didapati menjadi anak-anak Tuhan yang sejati serupa Kristus. Berkati kami ya Tuhan yang akan mendengarkan firman ini, dan berkati hamba-Mu yang menguraikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan pada malam hari ini diberikan judul indahnya sebuah salam ya. Karena judulnya sebuah salam, nah kita boleh kasih salam, kasih tos kali ini depan belakang kanan kiri ya. Minimal 5 kali ini, minimal 5. Jadi harus gerak-gerak ini, minimal 5. Pak Sinliang belum 5. Oh, pai-pai ini ya. Iya. Indahnya sebuah salam. Bapak Ibu, di tahun 2016 ya. Seorang ibu yang bernama Ibu Lin ini, ibu ini sedang meregang nyawa ya. Ibu ini sedang sekarat karena mengidap kanker. Tetapi ada yang unik. Di tengah-tengah dia sekarat gitu ya. Dia didapati melahirkan seorang anak. Maka kemudian dokter memvonis dia dan memberikan dia pilihan begitu. Ini kamu sedang kena kanker dan kankernya itu sudah stadium akhir begitu. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, kamu sedang hamil. Pilihannya ada 2. Kamu bertahan hidup sebentar, dia tetap akan berangkat begitu ya, tetapi lebih lama, atau kamu melahirkan anak, dan setelah melahirkan anak itu, ya kamu akan berangkat begitu. Nah, di tengah-tengah pergumulan itu, kemudian dia memutuskan, toh nanti akhirnya saya berangkat, maka saya akan melahirkan anak itu dan kemudian berangkat juga ya. Tapi pilihan yang kedua itu yang diambilnya. Nah, sebelum pilihan yang kedua itu, dia melakukan satu hal yang sangat berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dia itu merekam dirinya sebanyak 25 kali. Jadi dia buat 25 video. Nah, apa yang ada di dalam video itu? Dia itu berpikir 25 video itu direkam, dan setiap rekamannya adalah ucapan ulang tahun untuk anaknya di setiap tahunnya. Maka di video ini, di gambar ini kita melihat, hai baby ini ya, saya tidak bisa baca Mandarin soalnya ya. Hari ini adalah 1 September 2017 gitu. Tapi ini dibuatnya 16 gitu ya. Jadi dia buat umur 1, umur 2, umur 3, umur 4, umur 5 gitu ya. Saya tidak tahu benar apa enggak, tapi saya itu pernah keinget film India yang namanya Kuch Kuch Hota Hai itu ya. Ya, yang senyum-senyum itu kalian tahu, udah lihat ya. Barangkali loh ya, ibu ini terinspirasi dari film itu ya. Seorang ibu yang kemudian akan berangkat, lalu kemudian memvideo dirinya dan memberikan pesan ya. Pesannya seperti yang ada di tulisan itu ya. Hai anakku, sekarang tanggal 1 September, ini hari pertama anak-anak masuk sekolah. Sekarang usiamu bertambah, ibu berdoa untukmu, selamat ulang tahun. Ibu hanya pergi sementara ke tempat yang jauh, jadi tidak bisa pulang ke rumah. Aku akan kembali nanti jadi anak baik, dan seterusnya. Video kedua juga ulang tahunnya, dan nanti sampai 17. Saya tidak mungkin cuplik semuanya ya, tapi dikatakan umur 17, wah kamu sudah sweet 17 sekarang, perempuan ya. Kamu menjadi wanita dewasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kemudian kisah ini beredar, kisah ini menjadi viral gitu ya di Tiongkok sana. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak biasa. Dan bukan cuma itu, menjadi viral karena anaknya ini kan
tahu ya ibunya ini kemana. Dan setiap kali anaknya ini melihat video mamanya ini yang sudah tiada, anaknya itu terus berharap sampai nanti videonya habis ke 26 berarti ya. Umur ke 26 sesuai sama usianya mamanya waktu meninggal. Mamanya itu bakal balik. Karena itu setiap kali anaknya itu ulang tahun, anaknya itu ketika diwawancarai oleh ini ya, CCTV ini ya, China Television ini, apa yang kamu nanti-nantikan dari ulang tahunmu? Aku selalu menantikan untuk melihat video ibu saya, mama saya yang sudah dipersiapkan untuk saya. Saya begitu rindu kepada mama saya dan saya merasa itu menjadi hadiah yang terbaik. Jarang-jarang itu ada seorang anak yang gak kepingin hadiah apapun tapi kepingin ketemu sama mamanya. Perasaan ini yang kemudian menjadi perasaan yang haru dan kemudian diapresiasi oleh orang-orang yang mengerti kisah ini, yang tahu sebenarnya. Barangkali saya duga nanti belum sampai 25 anaknya sudah tahu ya. Karena kan kisah ini sudah viral. Tapi hari ini waktu viral anaknya mungkin masih kecil ya. Kalau sekarang mungkin sudah gede, mungkin sudah tahu ya. Tapi waktu itu anaknya masih kecil belum tahu dan menjadi kisah yang viral. Nah, perasaan seperti inilah Bapak Ibu yang juga terjadi di dalam gereja mula-mula. Khususnya ketika kita melihat tentang Paulus yang ingin bertemu dengan seorang yang namanya Timotius ya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian bunyinya ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang jarang sekali dibahas ya. Bahkan di kebaktian umum juga ya. Karena kita cuma membahas satu bagian kecil di dalam surat ini yang judulnya kalau Bapak Ibu bawa Alkitab fisik ya, dikasih LAI judul Salam ya. Apa yang bisa kita pelajari dari salam ini? Salam ini menunjukkan bahwa ada sebuah kehangatan, ada sebuah keintiman yang dibangun antara Paulus dan Timotius. Paulus itu rindu untuk bertemu dengan Timotius. Barangkali sama rindunya seperti anak yang ingin ketemu mamanya. Dikatakan di dalam 1 Timotius 3 ayat 14-15, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah. Waktu surat ini ditulis, sebetulnya Paulus itu ingin bertemu dengan Timotius secara langsung untuk mengungkapkan kerinduannya. Nanti kita akan bahas apa yang dirindukan oleh Paulus ya. Tapi di dalam kerinduan itu dia ingin bertemu. Tapi kalau kata orang Surabaya, ndilalah gitu ya. Rencana tinggal rencana. Kalau kita memperhatikan 2 Timotius 4 ayat yang ke-6, dikatakan mengenai diriku aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Waktu Paulus ingin bertemu dengan Timotius, ternyata Tuhan berkata lain. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita akan mendapati bahwa Paulus di tengah-tengah perjalanan ketemu dengan Timotius, ditangkap. Dan kemudian dia dibawa ke Roma, dan kemudian di sana dia dipenjara. Dan di dalam penjara itu, yang kali ini, yang terakhir, di dalam penjara itu, Paulus tahu bahwa dia tidak punya kemungkinan untuk kembali bertemu dengan Timotius. Karena ini adalah penjara yang terakhir dan penjara yang terakhir ini akan membawa dia kepada kematian, bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, di dalam kondisi seperti inilah yang kemudian Paulus itu ingin bertemu. Nah, zaman dulu tentu tidak ada mesin waktu gitu ya. Tidak ada pintu ajaib kemana saja. Tidak ada HP, tidak ada WA. Kalau mau ketemu nggak bisa,
Jalan satu-satunya bagaimana Bapak Ibu? Tulis surat. Nah, itulah yang dilakukan Paulus untuk mengobati rasa kangennya itu ketemu dengan Timotius. Dia menuliskan surat. Nah, surat yang dituliskan adalah surat yang kedua kepada Timotius ini. Nah, problemnya Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan mencatatkan ini ada salamnya? Karena zaman itu Bapak Ibu, yang namanya Paulus itu tidak cuma satu. Paulus itu banyak. Nah, ketika Paulus mengirim surat kepada Timotius, Timotius ini yang terima harus tahu apakah yang dia terima itu Paulus yang asli atau Paulus yang palsu, atau dua-duanya asli tapi beda orang gitu ya. Nah, bagaimana seseorang itu dapat membedakannya? Nah, Bapak Ibu kalau ditanya ya, mama saya itu pernah ketipu gitu ya. Ketipu apa? Satu kali di WA-nya itu dia dapat pesan WA ya. Anakmu lagi kecelakaan. Sekarang lagi saya enggak bawa HP. Tolong hubungi saya. Terus kemudian ada fotonya, foto ngawur-ngawur gitu ya katanya mama, orang lagi kecelakaan. Terus waktu ditelepon enggak diangkat. Nah, waktu enggak diangkat terus orangnya WA lagi. Ini lagi saya bawa ke rumah sakit. Tapi ibu harus transfer sejumlah uang. Nah, terus akhirnya mama saya transfer. Setelah transfer baru telepon saya. Kamu di mana? Loh, di gereja gitu. Terus kaget ya ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di zaman kita juga ada banyak penipuan kayak gitu. Nah, kalau saya boleh tanya ke Bapak Ibu ya, cara bedain itu penipuan atau enggak dari mana kalau di WA? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya tahunya dari mana? Oh, nomornya. Iya, zaman dulu enggak ada nomor. Apalagi selain nomor? Nah, ini ada Kevin Nyoto ini. Apa Pak Kevin? Oh, kalau ada linknya, kalau nggak ada linknya. Iya. Salah satu hal yang bisa membuat kita tahu itu asli apa enggak adalah kenapa? Telepon langsung. Tapi ya zaman itu kalau telepon ya. Tapi cara berbahasanya, cara ngomongnya, gaya bahasanya. Misalnya ya, istri saya itu tahu message dari saya. Taunya dari mana? Saya itu kalau nulis pesan, saya itu hampir nggak pernah salah huruf besar huruf kecil. Nah, Bapak Ibu yang terima message dari saya coba perhatiin ya. Terus yang kedua, saya itu nggak suka nyingkat-nyingkat, Bapak Ibu. Jadi saya itu kalau nulis lengkap. Makanya saya kalau WA-an itu nggak seneng pakai HP. Saya itu kalau WA-an itu dari komputer biasanya. Jadi ngetiknya cepet gitu. Jarang sekali. Pernah tapi jarang. Nah, terus saya itu seringnya pakai bahasa Surabaya. Nah, jadi istri saya itu tahu, oh ini bojoku apa bukan gitu ya. Kalau ngomongnya modelnya kayak gini, gaya bahasanya seperti ini, itu pasti dari suaminya. Kalau modelnya seperti ini, oh berarti dari Pak Sin Leong yang nyamar jadi saya misalnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Gaya bahasa Semarang katanya ya. Sama Bapak Ibu ya. Salam ini dituliskan, kenapa sih Paulus kok nggak langsung nulis surat aja isinya langsung gitu ya? Karena Paulus tahu ada orang-orang yang ingin juga menipu Timotius. Maka Paulus itu punya gaya bahasa tertentu yang membuktikan bahwa dirinya itu betul-betul Paulus. Paulus mentornya, Paulus seorang rasul. Tandanya apa? Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nemu kata Kristus Yesus berapa kali? Ayo dihitung. Masa cuma 2? 3 kali ya. Di mana? Itu ya, Rasul Kristus Yesus. Nah. Terus Allah Bapa dan Kristus Yesus. Nah, ini ada statistik yang menarik ya. Rasul Kristus Yesus. Ada yang meneliti. Di surat Paulus ini itu ya, Kristus Yesus 13 kali. Yesus Kristus itu cuma 1 kali di 2 ayat 8. Kristus saja 0. Yesus 0. Tuhan atau Tuhan 14 kali. Kenapa kok diteliti begini? Karena
penelitian ini mau membuktikan Paulus tuh kalau nulis itu ada trademarknya, ada slogannya gitu. Aku Rasul Kristus Yesus. Yang mau menunjukkan kalau modelnya gaya bahasanya seperti ini, itu dari seorang yang namanya Paulus. Nah, peneliti itu lebih meneliti lagi, keren. Dia ngomong begini, kenapa sih kok Paulus tuh pakai Kristus Yesus? Yesus Kristus gitu. Kok nggak pakai Kristus saja, kok nggak pakai Yesus saja? Kok nggak pakai Tuhan Yesus Kristus gitu ya? Menarik ya. Nah, mereka itu berpendapat begini. Paulus tuh tahu kalau dia pakai yang namanya Yesus, Yesus itu nama orang. Yesus itu bukan cuma nama orang, tetapi nama yang umum. Jadi kalau kemudian dia ngomong Paulus, seorang rasul atau seorang murid Yesus, Yesus pada zaman itu ada banyak. Kita buktiin ya. Boleh minta Pak Swandi lagi ya. Bacain Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-11. Benar ya. Nama Yesus itu bukan cuma Tuhan Yesus. Hari ini kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi tidak ada kita orang Indonesia gitu ya punya anak, anaknya dinamai siapa? Yesus. Waduh, rasanya kok nekat banget gitu ya. Oh, dinamai Tuhan Yesus ya. Kalaupun ada bebannya berat, Pak ya. Dianggap waduh ini namanya Yesus jadi harus suci. Tapi pada waktu itu yang namanya Yesus itu umum. Maka Paulus tuh tahu ini nama umum, jadi nggak dipakai gitu. Lah, kok nggak pakai nama Kristus? Nah, ini yang menarik juga. Saya itu baru ngeh juga waktu ngali ini. Kristus itu bukan nama. Kristus itu gelar. Kristus itu artinya Mesaya. Mesias. Yesus Kristus itu gelar. Kayak misalnya gini ya. Pak Pendeta Lim Sin Leong. Nah, pendeta itu kan bukan nama tuh. Nah, tapi kan kalau kita biasa, permisi Pak Pendeta. Nah, itu kira-kira permisi Kristus gitu, kira-kira ya. Mirip-mirip gitu. Nah, Paulus menggunakan dua Yesus Kristus atau Kristus Yesus ini mau menunjukkan bahwa siapa yang dia sembah dan siapa yang memberikan otoritas itu. Maka dia selalu di dalam setiap suratnya, di dalam salamnya, nanti Bapak Ibu boleh bandingkan ya dengan surat-surat yang lain. Itu selalu Paulus seorang rasul Kristus Yesus. Nah, untuk memberikan sebuah legitimasi bahwa aku ini Rasul Paulus gitu. Rasul yang atas kehendak Allah itu ya. Diulang lagi menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Nah, double ini mau menunjukkan bahwa ini legit dari seorang yang bernama Paulus, seorang rasul. Loh, tandanya rasul itu apa? Yang membedakan rasul sama enggak rasul itu apa? Kalau boleh ditanya ya. Yang membedakan rasul sama enggak rasul? Kalau rasul itu ketemu sama Tuhan Yesus langsung. Oh ya. Loh, Paulus kan bukan muridnya. Betul, bukan murid secara langsung, tapi Tuhan Yesus menemui dia secara langsung. Nah, itu yang membuat dia punya otoritas seorang rasul. Nanti kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul maupun surat-surat yang lain, kita akan mendapati bahwa Paulus tuh bilang ya, dirinya itu rasul, tetapi aku adalah yang paling hina dari antara para rasul, karena aku penganiaya orang-orang percaya. Tapi dia mengklaim dirinya rasul karena dia mendapat panggilan itu langsung daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menemui dia langsung. Ini yang pertama, bagian yang pertama ya. Bagian yang kedua, Paulus mengatakan kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita mesti tahu siapa Timotius ini. Kenapa Paulus itu harus begitu semangatnya, begitu rindunya kepada Timotius sampai kemudian dikasihi keterangan, anakku yang terkasih. Apakah Timotius ini anaknya Paulus?
Bukan ya Bapak Ibu ya. Timotius itu menurut Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Pak Franky ya boleh bacain untuk kita ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh penyematan dia karena orang Yahudi daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yahudi. Nah ya, jadi kita tahu bahwa ayahnya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi atau campuran. Tapi dia adalah seorang murid dan tinggal di daerah Derbe dan Listra. Nah, keterangan ini sebetulnya memberikan keterangan tentang Paulus dan Timotius. Apa yang signifikan dari keterangan ini? Bapak Ibu, kita tahu orang Israel itu adalah salah satu orang atau suku yang menjaga darahnya. Benar ya? Adalah aib bagi mereka kalau mereka itu nikah campur. Maka Paulus tuh ngomong, aku ini orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin ya. Nah, sebagai seorang yang murni Paulus ya. Lalu kemudian pelayanannya kepada orang Yahudi. Kira-kira kalau mau cari murid itu nyari yang asli atau nyari yang campuran? Asli toh? Saya misalnya mau pelayanan di gereja Tionghoa yang jemaatnya itu totok begitu misalnya ya. Lah, otomatis kalau saya cari murid begitu ya, Pak Sindiong gitu ya cari murid. Ya muridnya yang Tionghoa juga dong supaya bisa diterima di kalangan Tionghoa juga. Kan kira-kira begitu tuh, Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang dilakukan Paulus ini agak nyeleneh gitu ya. Nyarinya itu nyari yang campuran gitu. Loh kenapa? Bukankah kalau dia nyari yang asli itu justru lebih berdampak begitu. Nah, alasannya adalah yang kedua ini ya. Kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11, kita akan mendapati bahwa Timotius itu mengikuti ajaran, cara hidup, tujuan, iman, kesabaran, kasih dan ketekunan. Dan yang berikutnya adalah dia mau untuk ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Maka Timotius ini bukan orang biasa gitu. Bukan anak-anak yang biasa. Walaupun justru dia berdarah campuran, walaupun dia ditolak oleh bangsanya sendiri, walaupun dia dianiaya, tetapi justru Timotius yang campuran ini, yang setia mengikuti ajaran, cara hidup, tujuan, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Ini banyak sekali loh Bapak Ibu. Paulus tuh enggak ngomong mengikuti kasih aja, enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditulis 7 untuk melambangkan kesempurnaan. Jadi Timotius ini seolah-olah murid yang sempurna. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ternyata dia juga bukan orang yang sempurna Bapak Ibu. Kalau kita baca ya, 2 Timotius 1, 6 sampai 7, 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11, kita baca ya sama-sama ya. Pak Siliong kali ini minta tolong Pak. 2 Timotius 1, 6 sampai 7 dan 1 Korintus 16, 10 sampai 11. Kita baca banyak buka Alkitab ya Bapak Ibu ya. Timotius 1 ayat 6. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengupayakan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah,
Dari surat Paulus ini kita tahu, oh Timotius itu ada sedikit takutnya ya. Next kita baca 1 Korintus 16. 16 ayat yang ke-10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan pelayanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah ya, dari dua ayat ini kita tahu, oh Timotius itu waktu kumpul dan kemudian dia mau memimpin gitu ya, dia itu takut. Nah nanti kalau kita melanjutkan 1 Timotius 5 ayat 23, penafsir juga mengatakan ada indikasi bahwa Timotius itu sering sakit. Lalu kemudian 1 Timotius 4 ayat 14, ada indikasi juga kalau Timotius ini kadang-kadang lalai. Nah, sekali lagi ya, menarik ya. Campuran, tapi setia mengerjakan pekerjaan Tuhan, semangat, mau menderita, tekun dan seterusnya ya, iman tadi dan seterusnya. Tapi dia bukan orang yang sempurna juga. Dia orang yang biasa seperti kita yang punya dengan kelemahan, apalagi ditengarai semua ini terjadi karena usianya yang relatif masih muda. Diperkirakan usianya antara 28 sampai 35 tahun, kurang lebih segituan. Dan dia harus menjadi pemimpin daripada gereja di daerahnya, di Efesus, di Derbe, di Listra, dan seterusnya ya. Tapi Paulus mempercayakan pekerjaan Tuhan itu kepada Timotius. Dan salam ini menunjukkan bahwa Paulus itu tahu betapa berharganya Timotius. Betapa berharganya Timotius ini untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga dia rindu untuk ketemu sama dia. Apa yang bisa kita pelajari daripada salam ini? Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal yang saya pelajari ya dari salam ini. Yang walaupun 2 ayat tapi memberikan sesuatu yang besar. Yang pertama, setiap salam itu berarti untuk seseorang yang lain. Surat ini menjadi surat personal Paulus untuk Timotius. Yang menguatkan Timotius. Dia tahu mentornya itu kepingin ketemu dia, kepingin bimbing dia untuk menguatkan dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu membawa kita kepada yang nomor 2. Setiap salam itu memaknai kehidupan. Dan setiap salam itu memperkenalkan kepada pemberi salam. Jadi poin saya maksudnya begini Bapak Ibu. Seringkali ketika kita berada di gereja, kita itu seringkali abai dengan salam. Atau bahkan ketika kita mengatakan shalom, shalom itu kayak casual aja. Ya kayak biasa aja. Tapi jangan lupa, ketika kita memberikan salam, sebetulnya kita itu sedang memaknai kehidupan mereka. Dan di balik memaknai kehidupan mereka, orang yang menerima salam itu tahu siapa yang memberi salam. Misalnya ya Bapak Ibu ya, saya ngomong sama Pak Kevin nih, shalom. Kevin udah tahu, wah ini orangnya kok shalom, damai tapi kok mukanya mecucu gitu ya. Tapi berbeda kalau kemudian saya ketemu sama dia kasih tos, hey shalom, wah ini orang tahu, waduh semangat sekali gitu ya. Wah ini gereja yang hangat gitu. Pemberi salam itu penting karena memberikan makna daripada kehidupan. Bapak Ibu, saya pernah ke satu gereja begitu ya. Yang waktu masuk gerejanya itu buat saya, buat anak muda itu keren sekali. Kalau biasanya kita masuk gereja salaman gitu ya. Terus kadang-kadang mukanya melengos gitu yang asyirnya cuma disalami terus ditinggal gitu ya. Ini enggak Bapak Ibu. Asyirnya itu berhadapan gitu ya. Terus tangannya gini. Terus kita masuk itu disuruh ngangkat tangan kayak tos itu. Gitu ya. Terus mereka serempak bilang, shalom, selamat beribadah, selamat menikmati Tuhan. Waduh, ketika kemudian saya salam itu ya, saya itu merasa, wih ini belum ibadah loh. Saya mau ibadah itu jadi kayak, oh saya ingat Tuhan gitu. Wah aku mau ibadah, aku mau ketemu sama Tuhan. Dan itu diwakili oleh orang-orang ini. Oh itu keren banget. Dan salam yang sederhana itu
mengubah 2 jam ibadah itu menjadi 2 jam yang berkesan. Satu pengalaman lain lagi, saya juga pernah satu kali ke KKR, Bapak Ibu. Nah, yang namanya KKR itu kan ribuan orang tuh yang datang loh. Ngepasi saya itu waktu itu naik mobil, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Gak dapat parkir. Parkirnya itu penuh dan saya harus parkir di luar. Tiba-tiba ada seorang pakai jas, pakai dasi. Itu mendekati saya. Pak, 10 menit lagi sudah mau dimulai. Silakan Bapak langsung menuju tempatnya. Oh iya, tapi saya belum dapat parkir. Justru itu Pak, saya ada di sini. Di sebelah ini. Saya mau memarkirkan mobil Bapak untuk saya. Shalom, selamat beribadah. Wih, saya merinding loh Bapak Ibu. Diparkirin. Dan betulan saya turun, diparkirin, saya ibadah dengan tenang, balik, tapi baliknya saya mobilnya enggak datang ya, enggak ya, dikasih kuncinya gitu ya. Tapi itu sesuatu yang sangat berkesan buat saya, walaupun sekedar salam atau parkirin mobil gitu. Tapi itu ya, itu memberikan makna gitu. Nah, Bapak Ibu, saya juga pernah share di sini ya. Majelisnya Gloria Nirwana. Nah, ini ya. Saya itu kaget Bapak Ibu ngomong sama beliau. Loh, kok bisa jadi majelis? Kok bisa jadi jemaat di sini? Jawabannya apa? Waktu itu saya jemaat gereja lain dan saya itu buka Instagram. Dan waktu kemudian buka story Instagram, saya itu melihat teman saya yang berjemaat di Gloria Nirwana itu sedang ada acara kebersamaan. Dan di acara kebersamaan itu dia menyapa teman-temannya dengan baik dan mengajak untuk keluarga Tuhan ini bersekutu bersama. Story Instagram itu membuat satu keluarga datang ke gereja Nirwana. Waktu datang ke gereja Nirwana disambut dengan baik. Jadi jemaat Bapak Ibu. Setelah jadi jemaat, sekarang ini loh jadi majelis. Bapak Ibu kalau enggak percaya nanti boleh cek ya. Tapi ini pengalaman pertama saya. Ketemu orang jadi majelis gara-gara lihat Instagram story. Kita enggak pernah tahu apa yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan itu bekerja bahkan melalui setiap salam kita. Paulus memberikan salam kepada Timotius, LAI itu kasih garis gitu ya. 1, 2 terus kemudian lainnya baru isinya gitu ya. Itu juga bukan enggak sengaja, oh iseng-iseng aja tak potong ayat 1 sampai 2, enggak. Tapi salam ini mau memberitahu kepada kita bahwa Paulus di dalam salamnya kepada Timotius itu mau mengatakan sesuatu yang sangat indah. Ada kerinduan, ada Allah di sana, ada berkat di sana. Nanti kalau Bapak Ibu membaca 2 Timotius pasal terakhir, ayat terakhir, salamnya juga diberikan lagi. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus bersama dengan kamu. Salam ini bukan cuman apen-apen gitu ya kalau kita ngomong ya. Tapi menjadi satu bagian di dalam kehidupan Paulus untuk menjadi berkat bagi Timotius. Dan kepada pembacanya yaitu kita. Nah maka ayo besok Minggu berilah shalom. Tapi bukan shalom yang sekadarnya. Tapi berikanlah shalom dengan senyuman. Yang kita ini dipenuhi kasih Tuhan terus kemudian mengajak orang untuk menikmati kasih Tuhan juga ya. Kita bukan orang yang penuh dengan kekuatan. Kita orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tetapi Tuhan memakai orang-orang seperti kita untuk menunjukkan kuasanya yang ajaib itu. Di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan bekerja untuk menyatakan kekuatannya. Dengan apa? Shalom. Ya. Sebelum pulang, supaya kita ingat terus khotbah ini gitu ya. Boleh kasih tos lagi, tapi kali ini ngomong shalom gitu ya. 5, minimal 5. Jadi ingat ya, nanti Minggu dikasih tos ya. Baik anak-anak muda, baik itu jemaat senior, baik itu rekan sejawat, kasih tos terus ngomong apa? Shalom ya. Itulah salam dari kita yang bersumber dari kasih Kristus yang sudah memenuhi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini, cuma 2 ayat, tetapi mengajarkan kepada kami apa yang menjadi salam daripada Paulus untuk Timotius. Bagaimana salam ini mencerminkan kehidupan Paulus yang bersumber daripada anugerah Allah, yang dipanggil oleh Allah sendiri untuk juga memanggil orang-orang generasi berikutnya. Dan ini dilakukan melalui salam ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau di dalam gereja ini kami juga memberikan salam. Bukan salam yang ala kadarnya, tetapi salam yang sungguh-sungguh mencerminkan apa yang menjadi isi hati kami yang dipenuhi oleh Tuhan. Dan kiranya salam ini juga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Engkau pakai dengan ajaib. Kami tidak tahu waktunya kapan, tapi kami percaya ketika kami setia, ketika kami beriman, ketika kami tekun, salam ini pun dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan keajaiban Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah ini untuk menyatakan kekuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.